Mengikuti kata-kata Qin Yichen, Dewa Laut Poseidon juga berhenti dan menunggu dengan sabar. Dan Qin Yichen hanya tersenyum sedikit. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan banyak hal, dan aku tidak akan menunda Lord Sagot terlalu lama, paling lama setengah jam. Tuan Dewa Laut, bagaimana menurutmu? Poseidon mengangguk setuju. Oke, aku masih bisa menunggu setengah jam. Setelah berbicara, Poseidon, Dewa Laut, duduk lagi dan menatap Qin Yichen dengan tenang, menunggunya berbicara. Seperti yang dikatakan Dewa Laut Poseidon, Qin Yichen benar-benar membuka mulutnya kali ini. Saya ingin 300.000 tentara Dao dan 300.000 baju besi. Jika Lord Sagot murah hati, akan lebih baik jika Anda bisa memberi saya beberapa bendera pertempuran. Poseidon sedikit mengangguk. Hal-hal ini sangat umum, tetapi jumlahnya sangat tinggi. Dengan akumulasi kuil Dewa Laut selama bertahun-tahun, tidak sulit untuk menyatukan hal-hal ini. Itu tidak masalah. Tunggu, aku akan menyapa mereka. Kamu bisa pergi dan mengambil apa saja. Feng, jangan tinta. Kamu pasti tidak menyukai hal-hal ini. Katakan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Aku bisa melihat bahwa kamu bukan orang yang menganggur. Sangat tidak normal menginginkan hal-hal yang tidak berguna ini. Qin Yichen hanya tersenyum. Mengapa Dewa Laut Poseidon ini tiba-tiba menjadi lihai? Dia jelas belum mengatakan apa-apa, tetapi dia menganalisisnya secara menyeluruh. Qin Yichen pasti tidak bisa menggunakan hal-hal ini. Tapi itu adalah sinyal yang dia berikan kepada Zeus. Setelah dia secara tidak sengaja menciptakan karakter udik desa, Qin Yichen sudah siap untuk bergerak. Di mulut para penganut Zeus, sejak ia menjadi udik desa, kemungkinan dicurigai sudah mencapai titik terendah. Selama dia menyembunyikan kekuatan tempur yang sebenarnya dari Kuil Lord of Light melalui peristiwa hari ini, bahkan jika Zeus skeptis, tidak ada yang bisa dia lakukan di bawah penyamaran dirinya sendiri. Si udik desa yang tidak tahu apa-apa masih berkeliaran untuk mendapatkan 300.000 bendera baju perang. Setelah gambar ini ditentukan, itu dapat dikatakan sebagai pukulan dimensional bagi para pengikut Zeus. Tapi aku tidak bisa menjelaskan tujuanku dengan jelas. Aku tidak bisa membiarkan Dewa Laut Poseidon membiarkan langit musim dingin menggantung di bibirnya, dan menggunakan metode ini untuk menyebarkannya ke telinga Zeus, kan? Oleh karena itu, Qin Yichen tampak ragu sejenak, tetapi sebenarnya dia tidak memikirkan apapun, dan berkata sesuai dengan pemikiran awalnya. Sebenarnya, aku ingin baju besi penganut Zeus, tapi aku tidak tahu apakah Ares, Dewa Perang, bisa mendapatkannya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri kemarin. Armor dari penganut Zeus memiliki kehalusan. Jika saya punya satu di tubuh saya tidak perlu khawatir diserang oleh seseorang. Qin Yichen selesai berbicara dengan ringan. Matanya tertuju pada wajah Dewa Laut Poseidon, mengamati ekspresinya. Poseidon, Dewa Laut, mengangguk tegas tanpa ragu-ragu. Oke, aku akan melakukannya untukmu. Apakah ada yang lain? Senyum tiba-tiba muncul di wajah Qin Yichen, dengan ekspresi asli di wajahnya. Kalau begitu aku ingin berterima kasih pada Dewa Laut Poseidon. Setelah berbicara, Qin Yichen bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Adapun dua tujuan perjalanannya, semuanya telah tercapai. Salah satunya adalah membiarkan Poseidon, Dewa Laut, membantunya menyembunyikan identitasnya secara tidak sengaja. Tujuan kedua adalah menunda-nunda. Poseidon, Dewa Laut, Ares, Dewa Perang, dua saudara yang baik ini menyerang diri mereka sendiri pada saat yang sama, dan mereka melarikan diri. Bagaimana ini bisa dibiarkan? Jika mereka tidak mengganggu saudara mereka, Qin Yichen tidak akan bisa bertahan. Berdiri, Qin Yichen memandang Poseidon, Dewa Laut di depannya, dan berpikir sejenak sebelum pergi. Poseidon menghilang tanpa jejak hampir seketika, dan Anda tidak perlu memikirkannya untuk menemukan teori Ares, Dewa Perang. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya dan melihat kuil Dewa Perang yang didatangi oleh Poseidon, Dewa Laut, dan sudut mulutnya sedikit terangkat untuk sementara waktu. Satu gasifikasi tiga halal sangat mudah digunakan. Sebelumnya, ketika Qin Yichen dan Poseidon, Dewa Laut, sedang merundingkan kesepakatan, klon sudah datang ke kuil Ares, Dewa Perang. Tepat setelah memasuki Hall of War God, Qin Yichen berteriak dengan cepat. Aris jahat. Ares, Dewa Perang, keluar dari ruang tertutup dengan bingung, dan ketika dia melihat Qin Yichen yang masih utuh, wajahnya tidak bisa menahan diri. Tergesa-gesa meremas beberapa senyum. Feng, apakah kamu baik-baik saja sebelumnya? Aku mendengar bahwa alam rahasia akhirnya runtuh, dan aku masih mengkhawatirkanmu. Karena itu, Ares, Dewa Perang, terlihat seperti saudara yang baik, dan menarik Qin Yichen untuk mengenang. Adapun kompensasi, dia tidak tahu sama sekali. Ares, Dewa Perang, tahu betapa keterlaluan kuil penguasa cahaya, dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan kompensasi apa kepadanya. Dengan nafsu makan Qin Yichen, itu tidak akan cukup untuk mengevakuasi Hall of War God. Karena itu, Ares, Dewa Perang, tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengatakan kompensasi apapun. Wajah Qin Yichen jelas sedikit panik. Ares,
Apakah kamu telah menyinggung Athena, Dewi Kebijaksanaan? Tidak hanya dalam beberapa tahun terakhir, wanita sangat pendendam. Kamu harus memikirkan waktu sebelumnya. Qin Yichen mengatakannya dengan tulus. Dan Ares, Dewa Perang, tiba-tiba menepuk kepalanya setelah ragu-ragu sejenak. Sepertinya ada hal seperti itu. Ares, Dewa Perang, dan Athena, Dewi Kebijaksanaan, berbatasan dengan bidang bintang. Ini juga berarti bahwa mereka berdua memiliki lebih banyak kontak daripada dewa utama lainnya. Banyak eksposur terkadang bukan hal yang baik. Ares, Dewa Perang, menepuk kepalanya. Aku ingat, aku tidak sengaja meraih bidang bintang Athena, Dewi Kebijaksanaan. Pada waktu itu, pasti benda ini. Wanita benar-benar menyimpan dendam. Sudah bertahun-tahun. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Kecepatan penerimaan diri ini sangat cepat. Qin Yichen pura-pura minta maaf. Hei, aku tahu itu masalahnya. Kalau tidak, Athena, Dewi Kebijaksanaan, tidak akan mengatakan apapun kepadaku untuk berurusan denganmu. Ngomong-ngomong, ketika aku meninggalkan kuil Dewa Laut tadi, aku mendengar apa yang dikatakan Dewa Laut dan Dewi Kebijaksanaan. Poseidon telah mengkhianatimu. Dia mengatakan bahwa kamu membunuhku, Del. Sekarang diperkirakan Athena sedang dalam perjalanan. Begitu dia mendengar kata-kata Qin Yichen, Ariston, Dewa Perang, panik. Athena ada di sini? Bukankah ini membunuhnya? Saya awalnya berlibur dengannya, tetapi sekarang karena masalah Qin Yichen, dia membenarkan kepindahannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba meraih tangan Qin Yichen. Feng, kamu benar-benar harus membantuku kali ini. Bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Athena? Kamu harus membantuku sekali, dan bantu aku menunda sedikit waktu, saudara yang baik. Qin Yichen memandang Ares, Dewa Perang, dengan seringai di hatinya. Dia belum membuka mulutnya, dan Ares, Dewa Perang, mengungkitnya sendiri. Jika Athena, Dewi Kebijaksanaan yang menyamar sebagai dirinya sendiri, muncul di kuil Dewa Perang, dan memiliki banyak hubungan dengan Ares, Dewa Perang, jika mereka berdua bertemu, aku benar-benar tidak tahu apakah mereka bisa menipu mereka.